Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asanur Malasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Perang Dunia yang pertama. Pada subbab pembahasan kita kali ini ada pengertian Perang Dunia yang pertama, kemudian sebab umum terjadinya Perang Dunia yang pertama, kemudian sebab khusus Perang Dunia yang pertama. Selanjutnya, negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia yang pertama, kemudian caranya Perang Dunia yang pertama, dan yang terakhir dampak dari adanya Perang Dunia yang pertama. Pengertian Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia yang pertama adalah perang yang terjadi dari 28 Juli 1914 sampai dengan 14 November 1918. Perang ini meratus dengan melibatkan dua kekuatan besar di dunia dan melibatkan dua aliansi yang saling bertentangan, yaitu Blok Sekutu yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dengan Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Kemudian penyebab umum terjadinya Perang Dunia yang pertama. Yang pertama, ada pertentangan antar negara di Eropa. Pertentangan Inggris dengan Prancis karena keinginan Prancis membalas kekalahannya dalam perang di tahun 1871. Kemudian ada persaingan Jerman dan Inggris yang memperebutkan daerah jajahan armada laut dan tempat pemasaran industri. Kemudian pertentangan Austria-Hungaria dengan Rusia yang merebutkan daerah Balkan. Kemudian pertikaian Turki dan Rusia yang merebutkan pelabuhan-pelabuhan di Balkan. Kemudian yang terakhir ada muncul Pan-Jermanisme dan Pan-Slavisme. Yang kedua, penyebab umum Perang Dunia yang pertama itu ada politik mencari kawan atau alians politik. Pada tahun 1822 didirikan Triple Alliance yang terdiri dari Kekaisaran Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria. Kemudian pada tahun 1907 didirikan Triple Entente yang terdiri dari Prancis, Rusia, dan Britania. Penyebab yang ketiga itu ada terjadinya perlombaan senjata. Berbagai negara di daerah Eropa dan sekitarnya berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan tempur karena rasa kecurigaan terhadap negara lain akan adanya serangan dari luar. Peningkatan persenjataan biasanya berupa senapan, pistol, artileri, tank, pesawat tempur, dan gas kimia. Kemudian ada sebab khusus terjadinya Perang Dunia yang pertama. Ada terbunuhnya putra mahkota Austria. Di tanggal 28 Juni, putra mahkota Austria yakni Franz Ferdinand dan istrinya Sophie di Sarajevo atau ibu kota Bosnia terbunuh oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota kelompok nasionalis Serbia. Kemudian, sebab yang kedua, deklarasi perang pihak sentral. Pada tanggal 1 Agustus 1914, sekutu Austria yakni Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris, dan dalam waktu singkat perang meluas ke seluruh Eropa. Kemudian sebab yang ketiga yakni ultimatum Hesburgh. Itu adalah ultimatum yang diberikan Austria kepada Serbia agar menyerahkan pembunuhnya dalam waktu dekat. Tetapi ultimatum itu tidak digubris oleh Serbia. Akibatnya Austria mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Selanjutnya, aliansi yang ada pada Perang Dunia yang pertama. Pada blok sentral itu terdiri dari Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria. Yang di Blok Entente itu terdiri dari Prancis, Rusia, dan Britania Raya. Kemudian negara-negara yang terlibat di Blok Sentral itu ditambah dengan Bulgaria dan Turki Utsmani, sedangkan di Blok Entente itu hanya ditambah Amerika Serikat. Namun di kemudian hari karena ada alasan tertentu, Italia memilih untuk berbelok dan bergabung dengan Blok Entente. Kemudian jalannya Perang Dunia yang pertama. Ada front barat, front timur, front Italia, front Balkan, dan front Pasifik. Di front barat, Jerman menduduki Belgia dan Prancis. Namun Prancis berhasil memukul mundur Jerman dalam perang di tepi Sungai Marne. Jerman mengumumkan perang parit di Verdun, namun tetap dapat dipukul mundur oleh Prancis.
Kemudian Front Timur, Jerman berhasil memukul mundur Rusia di dekat Danau Masuri, tetapi akhirnya Rusia dan Jerman membuat perjanjian perdamaian di Brest-Litovsk. Kemudian Front Italia, Italia itu berhasil dikalahkan oleh Jerman. Kemudian Front Balkan, awalnya Jerman mengalami kemenangan, Rumania dan Serbia menyerah terlebih dahulu kepada Jerman. Inggris menyerang Dardanella, tetapi dalam pertempuran di Gallipoli, Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki. Akhirnya Inggris mundur dari Turki ke Yunani. Inggris menyerang Bulgaria dan menyerah tahun 1918. Kemudian Turki diserang oleh Inggris dari daerah Arabia, Palestina, dan Irak. Turki menyerah pada tahun 1918. Kemudian Front Pasifik. Front laut terjadi di Jutland antara pihak Inggris dengan Jerman. Jerman mengumumkan perang kapal selam tak terbatas. Semua kapal dianggap musuh oleh Jerman, kemudian ditembak. Hal ini yang membuat Amerika Serikat menjadi geram dan mendeklarasikan perang kepada Kekaisaran Jerman. Kemudian dampak Perang Dunia yang saat ini pada bidang politik. Yang pertama, tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa menjadi negara-negara republik, yakni Jerman, Austria-Hungaria, Rusia, dan Turki. Yang kedua, munculnya negara-negara baru seperti Italia, Rumania, Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, Yugoslavia, Hungaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Syria, Estonia, Latvia, dan Lituania. Yang ketiga, Liga Bangsa-Bangsa itu lahir yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat. Kemudian yang keempat, munculnya paham fasis di Italia, Nazi di Jerman, nasionalisme di Turki, militer di Jepang, dan komunis di Rusia. Kemudian yang terakhir, Austria-Hungaria terbagi menjadi beberapa negara pengganti, termasuk Austria, Hungaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Kemudian dampak Perang Dunia Pertama di bidang ekonomi. Yang pertama, hancurnya sarana fisik dan non-fisik. Kedua, hancurnya pusat-pusat industri di Eropa. Ketiga, terjadi pengangguran massal di Eropa. Yang keempat, rusaknya daerah pertanian yang mengakibatkan timbul kelaparan yang hebat di Rusia. Kemudian terjadinya krisis Malaysia pada tahun 1929, yakni krisis ekonomi dunia yang diawali hancurnya sektor-sektor ekonomi Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir, hutang akibat peminjaman biaya perang baik kepada rakyat maupun negara lain. Selanjutnya yakni dampak Perang Dunia yang pertama di bidang sosial. Yang pertama, Perang Dunia yang pertama yang berlangsung selama 4 tahun ini telah menelan banyak korban, baik yang tewas, luka-luka, ditahan, bahkan hilang. Yang kedua, negara-negara Eropa banyak kehilangan pemuda. Yang ketiga, peranan perempuan meningkat menggantikan generasi muda yang gugur dalam perang. Kemudian yang keempat, Perang Dunia I membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Kemudian yang kelima, banyaknya korban meninggal, terutama laki-laki, telah menurunkan angka kelahiran dan populasi Prancis. Kemudian selanjutnya dibentuknya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada 1919. Kemudian yang terakhir terjadinya peleburan kelas sosial menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Selanjutnya perjanjian yang ada di akhir Perang Dunia yang pertama. Itu ada perjanjian Versailles, perjanjian Esti-Germain, perjanjian Sevres, perjanjian Neuilly, dan yang terakhir perjanjian Trianon. Perjanjian Versailles. Perjanjian ini terjadi pada 28 Juni 1918 antara pihak sekutu dan Jerman yang isinya itu ada Jerman menyerahkan Alsace-Lorraine kepada Prancis dan European Malmedy kepada Belgia. Kemudian Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah LPP. Kemudian Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil oleh Inggris, Prancis, dan Jepang. Selanjutnya Jerman harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas. Angkatan perang Jerman diperkecil, dan yang terakhir kapal perang maupun kapal dagang Jerman diambil alih oleh Inggris. Daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki oleh sekutu selama 15 tahun.
Kemudian ada perjanjian Esti-Germain. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 10 November tahun 1919. Terjadi antara pihak sekutu dan Austria yang isinya yang pertama, tidak diperkenankan adanya gabungan Jerman-Austria. Yang kedua, Austria harus menyerahkan daerah Tirol Selatan, Istria kepada Italia dan Bohemia, Moravia kepada Cekoslovakia. Kemudian perjanjian Sevres. Perjanjian ini terjadi di tanggal 20 Agustus tahun 1920 antara pihak sekutu dan Turki yang isinya yang pertama, daerah Turki diperkecil dan hanya tinggal kota Konstantinopel dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Kemudian yang ketiga, Smyrna dan Thrakia diduduki oleh Yunani. Dardanella, Laut Marmara, Selat Bosporus harus dibuka untuk kapal-kapal dari semua bangsa. Kemudian yang keempat, Armenia diberi status merdeka, dan yang terakhir, Kurdi harus dimerdekakan. Kemudian ada perjanjian Neuilly. Perjanjian ini terjadi di tanggal 27 November tahun 1919. Perang ini terjadi antara pihak sekutu dengan Bulgaria, yang isinya Bulgaria harus menyerahkan daerah pantai Aige kepada Yunani. Kemudian ada perjanjian Trianon. Perjanjian ini terjadi di tanggal 4 Juni 1920. Perjanjian ini antara pihak sekutu dan Hungaria, yang isinya adalah yang pertama, daerah Hungaria diperkecil, dan yang kedua, keluarga Habsburg tidak boleh menjadi raja di Austria-Hungaria. Nah, demikian itu adalah penjelasan mengenai sejarah Perang Dunia yang pertama. Sekian dari saya, apabila ada kekeliruan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.